Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang sepanjang bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa ya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Sagittarius, ini dia langsung. Nah, ada di situ Queen of Swords reverse. Berikut ada energi dari Eight of Pentacles ya. Berikut di situ ada energi dari Three of Wands. Kemudian ada energi dari Ten of Wands. Berikutnya di sini ada energi dari Ten of Cups. Wow. Berikut ada energi dari Knight of Wands reverse ya. Berikut di situ ada energi dari Seven of Wands. Berikut di sini ada energi dari King of Swords reverse. Kemudian ada energi dari Two of Cups reverse, dan kemudian di sana ada energi dari Page of Swords ya. Nah, jadi gini. Ingat ya, ini pembacaan bisa bolak-balik ya. Yang Mari baca energinya Sagittarius bisa aja dalam kehidupan nyata ya, itu adalah energi dari pasangannya Sagittarius. Jadi monggo silahkan kamu bolak-balik apa memang jika bisa dibolak-balik. Tapi jika tidak bisa, kamu segera aja ya tinggalin video ini ya. Namun biarkan Mari membacakan sebagaimana sesuai dengan apa adanya saja dulu ya. Ini tebarannya ya, biar tidak membingungkan. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, nampaknya sebenarnya kamu itu tuh belum beneran pasti ya untuk menjalani relationship dengan si pasangannya kamu Sagittarius. Mari lihat. Jadi yang kayak kamu masih punya isu gitu loh, akan tanggung jawab gitu ya. Atau juga kamu masih melihat gitu loh, ada beberapa ya dalam cerita hubungan kalian ini yang masih belum nyambung, masih belum kena di dalam dirinya kamu. Karena Mari nampak kan kamu ini tuh orang yang ini ya, punya standar gitu ya. Punya standar. Jadi kamu bisa dengan cukup baku gitu kan, kamu punya keidealan gitu loh. Jadi misalnya nih, idealnya kamu adalah pasangannya kamu harus datang dari keluarga yang memakai bahasa Inggris sehari-hari, misal ya. Jadi kalau dia itu pakai bahasa daerah atau pakai bahasa Indonesia, mungkin di matanya kamu nggak keren gitu ya. Ini contoh aja nih ya. Nah gitu. Atau yang kamu kayak masih mau sebuah relationship yang cenderungnya itu tuh nggak usah dulu banyak remeh-temehnya gitu loh. Ya pokoknya kamu itu tuh mau hubungan yang masih nge-enjoyin saja dulu relationship ini. Nggak usah mikirin masa depan lah bagaimana gitu ya, terikat dengan status gitu maksudnya Mari. Bisa jadi kamu masih belum mau gitu loh. Maunya kamu ini hubungan agaknya casual saja lah dulu, dijalani aja lah dulu gitu ya. Mentoknya sampai kemana sampai di situ lah gitu. Pada akhirnya apabila misal harus berpisah ya berpisah, harus ya menikah, harus ya gitu-gitu ya. Maunya kamu begitu, karena ya ini tuh berbarengan juga sih, maksudnya apa yang Mari contohkan tadi. Jadi yang kayak satu, dia belum ideal banget di matanya kamu gitu ya, dan berikutnya adalah kamu ternyata belum siap untuk ngedampingi si seseorang ini ngebangun sebuah relationship yang sangat amat begitu seriusnya gitu. Walaupun misal di saat ini tuh kamu dengan dia ternyata sudah dalam ikatan pernikahan, namun dalam perjalanan pernikahan itu mulai kamu lihat-lihat kan bagaimana dia yang sejatinya, bagaimana karakternya dia yang paling condong sering dia tampakkan ke hadapan kamu, dan di situ kamu mulai Mari nampak agaknya ilfeel di sana gitu ya. Jadi kayak
wah ternyata dia orangnya habis mandi handuknya nggak langsung dijemur gitu ya, malah cuman digeletakin aja di tempat tidur misalnya. Waduh, ini mah orangnya jarang mandi ternyata ya, padahal dulu waktu pacaran wow ganteng gitu ya, cantik banget, kelihatan rapi bersih gitu ya, wangi gitu. Wah ternyata orangnya malas mandi misalnya gitu ya. Sangkanya kamu dulu dia elegan gitu ya, ternyata dia orangnya kentutan. Seneng kentut sembarangan. Jadi ada hal-hal tentang dirinya dia itu yang kamu rasa ih enggak banget deh gitu ya. Nah di sana pokoknya itulah ya. Jadi akhirnya kamu waduh kalau ngedampingin orang kayak gini mah bikin gua malu nih gitu ya. Wah nggak cocok nih, obrolan ternyata nggak nyambung gitu. Wah standar hidup yang gue inginkan dalam sebuah relationship, entah itu pacaran atau pernikahan, harusnya kan begini, tapi kok jadinya begini gitu ya. Harusnya begitu, tapi kok jadinya begini gitu. Nah jadi di sanalah yang membuat kamu akhirnya ragu tentang ini ya, ragu tentang hubungan kalian, sehingga sebenarnya kamu menolak untuk ber-effort gitu ya. Kamu menolak banget untuk ber-effort dengan sebegitu baiknya kepada pasangannya kamu. Karena kamu lihat juga ya dia masih belum layak gitu ya. Dia masih belum dia kelihatan masih belum kena lah gitu ya. Masih belum pantas gitu. Masih belum kena ke hatinya kamu, masih belum pantas kamu rasa untuk dirimu. Nah, seperti itu, ya. Jadi, karena kamu punya pemikiran yang demikian kepada si pasangannya kamu, itulah bikin kamu maunya ringan aja lah relationship ini. Nggak usah terlalu digimana-gimanain banget, gitu loh. Kalau bisa kamu mengurangi ya, mengurangi tanggung jawabnya kamu, atau bahkan meniadakan tanggung jawabnya kamu dalam hubungan ini, ya mendingan dikurangin aja dah. Nah seperti itu. Jadi kayak kamu menolak untuk memberikan energi ekstra ya. Kamu menolak untuk selalu memberikan yang terbaik bagi hubungan ini, karena kayak ada semacam ya sia-sia juga gitu loh, sia-sia juga di sana ya. Jadi ini tuh kamu berubah, oke? Kamu berubah, dan perubahannya kamu itu bukannya tidak mendasar ya. Bukannya kayak ujuk-ujuk berubah, nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu lantas bisa nanti nunjukin sikap yang berubah ke dia. Ya, nggak gitu. Karena ada sesuatu atau ada beberapa hal yang kemudian membuat kamu jadi seperti ini sikapnya kepada si dia, gitu ya. Itu loh. Jadi masih ternyata kamu dapat ketahui, oh nggak cocok sih, gitu ya, nggak cocok. Banyak nanti atau ada beberapa hal di bulan November, hal yang bertolak belakang, yang kamu rasakan, yang kamu lihat, gitu ya. Pokoknya yang kamu alami lah dalam hubungan dengan dia. Nah seperti itu, ya. Dan ya kamu juga kelihatan ada rasa bosen di sini ya, ada kebosanan gitu loh. Boleh-boleh kamu lihat ini terlalu monoton relationshipnya. Jadi kamu dalam hubungan kalian ternyata kamu di sini yang banyak menemukan gak benernya, kelirunya, salahnya, bahkan seperti itu ya. Kamu menemukan yang di matanya kamu itu tuh jadi kayak cenderung tanda petik ya, melihat negatif hubungan ini gitu loh. Perspektifnya kamu itu tuh melihat dia pakai kacamata yang ya bisa juga ya, ternyata kamu pakai kacamata yang gelap di situ loh. Karena bagaimanapun kita manusia itu kan ada ya, kita punya ini judgmentalnya kita gitu ya. Ada
cepet banget kita itu tuh mau menilai, wah ini nggak cocok, wah ini salah, wah ini nggak benar, wah ini harusnya begini, harusnya begitu, gitu kan. Ada, dan itu yang sedang bermain di dalam dirinya kamu. Penilaian demi penilaian. Nah di situ ya. Jadi ya akhirnya kamu kok kayak yang jadi tidak nyaman lah. Kamu tidak nyaman sendiri nanti di hubungan ini, nggak nyaman. Itu loh. Jadi semacam interaksi dengan dia, sebuah hal yang bisa cenderungnya coba-coba kamu hindari. Atau minimal ya kamu kurang-kurangi, seperti itu. Mari lihat. Dulu telepon dari dia adalah satu hal yang kamu tunggu-tunggu. Sekarang bahkan kalau dia nelfon kamu bisa aja agak-agak jengkel gitu ya. Ih ini orang kok sibuk banget nelfon aja kerjaannya gitu ya. Bukan lagi sebuah hal yang menyenangkan bagi kamu gitu loh. Mungkin juga kamu ada trust issue ya kepada si pasangan kamu ini. Kamu ini kan cukup jeli ya, Sagittarius. Menilai gitu ya belakangan hari. Jadi ada jangan-jangan kamu temukan, ini kok kayaknya dia nggak jujur ini, gitu loh. Oh ini kayaknya dia masih belum benar ini, gitu loh. Mungkin bahkan kamu bilang, wah ini orang mau menyusahkan aku ini, gitu ya. Entah. Ini hubungan ini tuh bukan akan meringankan hidupnya aku, malah makin bikin repot ini, gitu. Ya tadi negatif-negatif itu cenderung pemikirannya kamu kepada dia, gitu ya. Jadi akhirnya bukan sikap hangat yang kamu tunjukkan, malah bisa-bisa ya sikap cenderung agaknya dingin gitu ya. Namun ya bukan berarti sepanjang 30 hari bulan November kamu dingin terus, enggak lah. Gitu ya, karena kadang-kadang juga pastilah namanya kita manusia kan, moodnya kita itu kan naik turun. Pas lagi naik moodnya kamu ke dia, udah kamu baikin dia. Tapi cenderungnya sih lebih banyak kamunya itu tuh agaknya berjarak dari si pasangannya kamu ini. Lebih banyak berjarak ya, lebih banyak sikap dinginnya. Bahkan kamu bisa nanti agak-agak culas ini ke si pasangannya kamu. Kamu agak culasnya di sini tuh kamu bisa agak sedikit lebih ngegas gitu ya ke dia. Alah kamu cerewet banget gitu misalnya. Nah di sana setidaknya ya ngedumel gitu loh, gitu ya ke si dia. Sesekali yang kamu tunjukin, udahlah jauh-jauh dulu jangan rapat-rapat, yang deket-deket gerah nih. Nah bisa gitu. Kalau dia bilang, beb pulanglah, kamu kan udah di luar itu tuh, masa iya sih kamu dari pagi, ini loh sudah maghrib kok kamu belum pulang. Udahlah biarinlah, aku kan bukan kemana-mana, aku kan ini di rumah mama kok misalnya gitu ya. Bisa ada argumen-argumen terjadi dalam percakapannya kalian gitu loh. Nanti kamu kayak nganggap ini orang mau ngontrol aja, ini orang kok kayak sibuk aja gitu ya, orang lagi mau bebas gitu loh. Jadi kamu kan menolak ya untuk terkukung di hubungan ini gitu. Kamu pengen lah punya banyak me time nanti juga ya, gara-gara ya lagi ilfil aja sama dia. Nah tapi ternyata kamu nanti bisa merasa me time-nya kamu itu tuh diganggu sama si pasangannya kamu ini, dan kamu ya nggak suka seperti itu gitu ya, karena kamu memang nggak betah gitu loh. Mau berlama-lama pun dengan dia nanti di bulan November, kamu nggak betah gitu ya. Tapi nanti pas kamu misalnya mood, udah aku ngabisin waktu aja lah dengan dia. Bisa-bisa pas kamu lagi pengen mood ngabisin waktu sama dia, nah dianya yang sibuk gitu ya. Dianya ada aktivitas, nah akhirnya kamu yuk jengkel lagi. Gitu. Ya. Kemarin aku lagi nggak pengen ngobrol sama dia, dia sibuk nih chatting, sibuk nih nelfon, video call. Gitu. Setelah aku pengen, nah dianya sibuk sendiri juga gitu di sana. Jadi ada aja yang salah gitu loh. Ada aja nanti momen-momen yang salah, kejadian-kejadian yang salah, sikap-sikap yang salah yang kamu temukan. Dan ini tuh tentu bikin pasangan kamu agaknya repot ya ngelihat kamu.
gitu loh. Kalau kamu curiga ke dia, gitu ya, apapun di situ tuh kecurigaannya kamu, atau gini, penilaian negatifnya kamu ke dia ini, bukannya mari kayak bilang kamu lebay ya, over judgmental, bukan, tidak. Tapi kalau mari lihat dari energinya dia, apakah dia memang mau cari perkara sama kamu? Ya di sini tuh kelihatannya enggak ya. Kelihatannya enggak. Apalagi kalau dia udah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu. Enggak nih. Di sana. Dan nanti karena penilaiannya kamu yang sedemikian, nanti dia bisa nganggap ini tuh ya, kamunya itu tuh kok kayak, kamu kok jahat sih sama aku gitu nanti ada. Kok kamu nggak nunjukin sayangnya kamu sih bulan November ini ke aku gitu nanti dia. Tapi yang dia lakukan di situ adalah ya tetap berjuang ya, tetap berjuang untuk barengan sama kamu gitu loh. Ya kalau berantem ya berantem lah, itu kan hal yang biasa ya, mau pacaran, mau itu tuh yang sudah menikah. Nanti kan ada nih berantem kecilnya kalian ya, bukan berantem besar, berantem kecil gitu loh. Berantem barang-barang 4 menit ya, 3 menit gitu ya, ada gitu. Apa sih kamu ini kok marah-marah misalnya dianya gitu ya, ya habis sih kamu ini tuh sibuk aja gitu ya, kan biasa gitu ya, biasa dalam hubungan, apalagi kalau kalian masih muda-muda usianya kan di sana. Tapi dia ini tuh kalau dibilang mau macam-macam dalam rumah tangga kalian, mau cari-cari perkara sama kamu, mari lihat dia nggak ada ya, nggak ada. Itu loh. Nanti kamu lihat dia nanti kamu bisa melihat dia tuh kayak cari perkara sama kamu. Dia pun bisa seperti itu, ngelihat kamu. Apa sih kamu ini? Gitu dianya. Kok cari perkara terus? Gitu. Ya. Jadi kalau gambaran dari si dia, maunya dia ya hubungan kalian ini tuh ya bagus-bagus aja ya. Maunya dia. Gitu loh. Kalau kamu menemukan masalah, ini dan itu dan sebagai macamnya ke dia sih enggak ya. Dianya enggak. Dan dilihat juga apakah memang dia ada tindakan yang disengajakan oleh dia. Mau ribut sama kamu? Enggak juga. Mau bikin kamu enggak nyaman? Enggak ada. Gitu. Ya dia mau, ya keadaan itu ya kondusif gitu loh. Maunya dia tuh ya setiap berinteraksi sama kamu ya sayang-sayangan. Gitu ya. Tapi ya bagaimana ya, kamu udah ilfeel bagaimana itu? Ya. Kalau di matanya dia mah kamu ini tuh sebenarnya ya ini hubungan yang layak ya. Kamu layak menjadi pasangannya dia. Ini hubungan yang layak untuk dijalani menurut dia. Dia cinta kamu, dia sayang sama kamu, ini mari lihat. Nah kamu yang dia lihat tidak cinta sama dia, kamu yang dia lihat itu tuh kayak kurang sayang sama dia. Gitu loh. Yang tidak menghadirkan rasa dalam relationship ini. Ini maaf ya, kalau mari lihat itu tuh nampaknya kamu. Gitu loh Sagittarius. Kalau dia mah ada di situ. Mau pacaran kah? Gitu. Nah kalau kalian ini pacaran, mari nampak ini orang mah dia nggak mau ini ya hubungan kalian cuma di level pacaran doang ya. Ya maunya dia ya ini sampailah ke pernikahan. Gitu loh. Jadi kalau kamu masih kayak cerita, wah belum ideal nih. Kalau di mata dia kamu ya cukup ideal. Bahkan sangat ideal. Gitu. Makanya ini ada progresifnya dia dalam relationship-nya kalian adalah ini ke pernikahan. Nah kalau kalian sekarang udah pernikahan, ya udah ini pernikahan sampai selama-lamanya lah. Nah seperti itu, ya. Jadi hilangnya kemampuannya kamu untuk menikmati hubungan kalian ini nanti yang bikin ada problem-problem ya, gitu. Ini yang bikin nanti jadi tanpa sadar kamu bisa-bisa kamu bikin masalah gitu loh Sagittarius di hubungan kalian. Terutama kalau ini tuh sudah pernikahan ya. Nah kalau ini masih hubungannya pacaran, ya kalau kamu seperti ini sikapnya sih masih bisa dimaklumi ya. Dan ya masih sah lah. Masih sah. Kalau kamu belum siap
ke hubungan yang lebih berkomitmen dengan dia, ya masih sah gitu. Terlepas dari dia sudah sungguh-sungguh sama kamu, serius banget sama kamu, tapi kalau kamu ya belum, ya bebas-bebas aja gitu kan. Nah di sana, walaupun mari katakan di sini dia udah progresifkan hubungan kalian ke pernikahan, tapi kalau kamu ternyata masih menolak, hal yang wajar sih. Nah seperti itu ya. Memang kamu di sini nampaknya belum bisa ya mengambil keputusan, misalnya gini, mau meninggalkan dia misalnya. Kalau mari lihat ya kamu belum siap sebenarnya, gitu loh. Kepikiran-kepikiran untuk nyari yang lain pasti ada, gitu ya. Coba-coba kehidupan yang lain tanpa dia ya pasti ada, gitu. Tapi kayaknya arah-arah perpisahan sih belum ada di sini ya. Dan semoga janganlah. Terutama kalau ada yang menikah, semoga jangan. Kalau mari bilang sih ini tuh kayak yang hal-hal wajar normal ya dalam sebuah hubungan gitu loh. Kamu bulan ini banyak nemuin kesalahan, bulan besok terus kamu ngelihat, oh enggak ya, ternyata yang aku anggap dulu salah, keliru, itu tuh ternyata adalah penilaian yang salah dan keliru, bukan dianya yang salah, akunya nih yang salah nilai, gitu kan, bisa aja di sana. Jadi kondisi yang mau dibuat oleh pasangannya kamu adalah kondisi mesra-mesraan, cinta-cintaan, harmonis-harmonis, gitu ya, baik-baiklah gitu. Nah tapi ternyata kalau dari pihaknya kamu justru sebaliknya. Seperti itu ya, bukan yang masih, bukan dalam kondisi oh ya yuk kita bareng-bareng yuk, usahain yuk, lebih banyak happy-nya, lebih banyak menyenangkannya, lebih banyak canda senda guraunya gitu ya, sayang-sayangannya. Belum kompak di sini, masih satu orang yang mau, yaitu dia, sementara kamu sendiri masih kayak cenderung menolak di sini ya. Oke, baik Sagittarius. Sekarang mari akan tarik koin ya. Biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak ya pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, baik. Mari akan awali ya dari inisial P, ada panda, N nama, O orang, H hati, J juara, V vitamin, dan F ada fisika. Nah, berikut masuk kita ke zodiak. Ada 3 koin di sini. Scorpio hadir, Taurus ada, dan berikut ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.